Halo, saya Chandra, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kelompok 4 beranggotakan Robi Maulana dan Rafael Praseli. Selanjutnya, yang akan kita presentasikan adalah aplikasi yang kita buat bernama Marosa, atau bisa dibilang juga aplikasi marketplace kebutuhan pangan dari desa. Lanjut, latar belakang. Di tengah pesatnya transformasi digital, sektor pangan desa masih mengalami kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi. Banyak produsen seperti petani dan peternak masih bergantung pada sistem distribusi konvensional yang panjang, tidak efisien, dan seringkali merugikan mereka secara ekonomi. Sementara itu, konsumen kota yang semakin peduli terhadap kualitas dan keberlanjutan pangan justru kesulitan mengakses produk pangan lokal yang segar dan terpercaya langsung dari sumbernya. Lanjut. Tujuan aplikasi. Yang pertama itu memberikan wadah digital yang terjangkau dan mudah digunakan untuk pelaku usaha pangan di desa. Yang kedua, meningkatkan transparansi harga dan kualitas produk pangan desa kepada konsumen. Yang ketiga, memotong jalur distribusi agar produsen memperoleh keuntungan yang lebih adil. Yang keempat, menumbuhkan ekonomi lokal dengan menciptakan ekosistem digital berbasis pertanian dan pangan desa. Yang kelima, mendorong kedaulatan pangan nasional melalui rantai pasok yang berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat dari aplikasi Marosa ini adalah yang pertama itu untuk produsennya, yaitu akses pasar yang luas dengan harga yang adil. Yang kedua itu untuk pangan konsumen mendapatkan pangan yang segar dan dari hasil yang terpercaya. Yang ketiga itu pemerintah mendukung digitalisasi desa dan ketahanan pangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Robi. Oke, terima kasih Saudara Chandra. Sekarang kita coba bahas terkait fitur utama. Fitur utama dari aplikasi ini yang pertama itu ada registrasi dan login untuk pengguna. Selanjutnya ada katalog produk dan filter pencarian. Ketiga itu ada fitur keranjang, checkout, dan pelacakan pengiriman. Dan terakhir ada ulasan pelanggan dan dashboard admin. Next. Selanjutnya terkait kebutuhan sistem secara fungsional dan non-fungsional. Untuk sistem secara fungsional, pertama itu ada registrasi dan login pengguna, itu untuk admin dan customer. Selanjutnya ada katalog produk pangan, seperti beras, sayur, telur, hasil kebun. Ketiga itu ada filter produk berdasarkan jenis, harga, dan lokasi. Selanjutnya ada filter keranjang dan checkout. Terus ada pembayaran melalui payment gateway. Ada juga terkait pelacakan pengiriman, seperti input resi oleh produsen. Selanjutnya ada dashboard admin untuk mengelola pengguna dan produk dan transaksi. Dan terakhir ada riwayat transaksi dan ulasan pelanggan. Next. Oke, untuk kebutuhan sistem non-fungsional, antara lain yang pertama itu ada terkait keamanan, seperti enkripsi, validasi input, dan token JWT. Selanjutnya itu ada skalabilitas, seperti siap dikembangkan lebih banyak wilayah. Terus terkait kemudahan penggunaan, UI yang kami buat itu responsif dan simpel. Terus ada portabilitas, berjalan di browser tanpa instalasi khusus. Dan terakhir itu di sisi performa, respon kurang dari 2 detik, mendukung lebih dari atau sama dengan 100 pengguna aktif secara bersamaan. Next. UI dan teknologi. UI responsif bisa diakses melalui web maupun mobile. Selanjutnya ada dashboard user dan admin. Ada terkait integrasi API pembayaran dan pengiriman.
Dan terakhir backend RESTful API dengan Laravel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rafael. Baik, terima kasih saudara Robi. Ini merupakan flowchart dari sistem aplikasi Marosa. Jadi yang pertama itu ketika masuk ke dalam websitenya itu akan ada tampilan untuk login dan juga untuk register. Lalu bisa langsung ke pencarian produk di homepage-nya. Setelah dari situ, user juga bisa melihat review komen dari produk-produk tersebut, lalu juga bisa mencari berbagai produk lainnya, dan juga bisa menggunakan tombol-tombol pada menu navbar di atas. Dan setelah mungkin user bisa memilih produk yang diinginkan untuk dibeli, dia bisa langsung menambahkannya ke dalam keranjang belanja, dan setelah menambahkan ke keranjang belanja, user juga masih bisa untuk kembali untuk mencari barang-barang yang diinginkan gitu. Jika tidak ada, langsung mau check out bisa langsung klik tombol proses check out gitu. Dan untuk payment juga bisa menggunakan via bank untuk paymentnya. Dan setelah pembayaran dan nanti akan muncul resi, dan setelah barang dikirim, user juga langsung bisa mereview dari orderan yang telah dibelinya gitu. Untuk selanjutnya ini merupakan use case diagram. Jadi ini ada 3 aktor, customer, produsen, dan juga admin. Nah, untuk customer itu tadi bisa registrasi, login, lihat produk, check out, dan juga ulas produk. Kalau untuk produsen, dia bisa register, login, kelola produk, dan juga input resi. Nah, kalau admin itu dia bisa login, lihat produk, kelola produknya juga, apakah apa namanya pantas untuk dijual atau tidak, nanti admin bisa mereview. Lalu juga admin juga bisa mengelola user. Lalu untuk state chart diagram ini tadi untuk prosesnya dan pemesanan bisa langsung check out untuk lalu menunggu pembayaran juga. Nah, setelah di sini tuh ada decision yang dimana kalau misalkan dia tidak dibayar, maka dia akan otomatis membatalkan pesanan tersebut gitu. Nah, jika pembayaran dikonfirmasi dan telah dibayar, maka produsen tadi akan menginput resinya dan akan dikirim. Nah, setelah barang diterima oleh user, maka user akan bisa mereview dan klik tombol selesai. Gitu. Lalu ini merupakan database dari Marosa. Ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tabel database, dan ini yang untuk database pertama untuk review. Ada review, ini review ID. Ini ada user, produk, rating. Ada komentar juga ini untuk ulasan, dan ini ada tanggal reviewnya juga. Lalu untuk produk, ada produk ID, nama produk, deskripsi, harga, stok, kategori, user ID. Dan untuk user juga sama, ini seperti itu. Dan kalau untuk primary key-nya, yang pasti ada di user ID, order ID, detail ID, dan juga di produk ID, yang dimana ini bisa berelasi antar tabel. Gitu. Oke, baik. Kita mulai ke demo aplikasinya. Sebentar.
Oke, baik. Ini kita logout dulu. Oke, ini merupakan tampilan awal homepage dari aplikasi Marosa. Jadi di sini ada email Marosa. Biasa ini bisa dihubungkan untuk customer service jika ingin bertanya segala macam. Dan ini juga ada tagline kita dari Desa untuk Dunia. Dan ini ada tampilan untuk login, menu login dan juga register. Dan ini ada navbar home, shop, kategoris, kontak, dan ini untuk keranjang, dan ini untuk item yang telah masuk ke dalam keranjang. Lalu di sini ada tampilan ya untuk dan ini untuk kategori, beberapa kategori yang sudah kita tambahkan ada sayuran, buah-buahan, biji-bijian gitu. Dan ini untuk beberapa produk yang kita apa namanya, yang baru kita masukkan gitu ya. Ada pisang dan juga beras super. Dan ini juga nantinya bisa ditambahkan untuk diskon ya, diskon summer, winter dan lain sebagainya untuk promosi. Dan di bagian bawahnya ini ada logo Marosa, dan ini ada beberapa link yang bisa diklik, ada about us, about shop dan lain sebagainya. Dan ini untuk kontaknya juga, alamatnya dari aplikasi ini juga terjadi problem dalam hal pemesanan dan lain sebagainya. Dan ini juga ada link ya tombol yang bisa menuju ke Facebooknya Marosa, Instagramnya Marosa, atau Twitternya Marosa. Gitu. Baik, mungkin kita coba cek ya, ini pisang. Kita klik. Nah, ini pisang. Ada gambarnya, dan ini juga ada reviewnya, bintang reviewnya. Ada 18. Dan untuk harganya, ini detail produknya, pisang raja. Dan ini customer bisa memilih mau jumlahnya berapa gitu kok untuk pembeliannya. Ini maksimalnya itu di 100 maksimal pembelian. Lalu ini ada keterangan juga untuk beratnya berapa gram, dan ini juga bisa di-share ke Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Dan ini tadi deskripsi, ini juga untuk ada reviewnya, bisa ditambahkan produk information reviewnya. Dan ini untuk relate produknya itu produk yang mungkin berhubungan dengan pisang. Pisang ini kan masuk ke dalam buah-buahan ya tadi ya. Nah, kalau misalkan buah-buahannya selain pisang gitu ada apel atau durian, itu akan masuk ke dalam relate produk ini. Itu. Untuk selebihnya di bawahnya juga sama. Lalu ini juga ada wishlist juga untuk produk yang kita akan belanja di 9 hari gitu ya. Coba kita tambahkan ya. Edcard. Ini sudah sukses masuk ke dalam keranjangnya. Untuk ini keranjangnya. Oh, kita harus login dulu. Login. Oke, ini sudah login. Nah, ini kita bisa mengubah juga untuk kuantitinya. Misalnya mau 50, ini langsung bisa update untuk jumlah barang yang kita inginkan gitu ya. Untuk 100 juga bisa, dan otomatis langsung ke total ya. Dia akan menjumlahkan dari harga barang ke jumlah barang yang kita inginkan. Lalu jika kita ingin langsung proses, oh ya, sebelumnya ini juga ada kupon. Jadi kalau misalkan nanti ada, misalkan ini tadi ya, ada apa namanya,
summer sale dan lain sebagainya, biasanya kan ada kupon, itu bisa di-redeem di sini untuk apply kuponnya, dan biasanya langsung mendapatkan potongan gitu, potongan harga. Nah, sebelum kita melakukan check out itu ada tombol continue shopping lagi. Jadi jika ingin menambahkan barang lain gitu ya, kita coba ya. Kita ke homepage, nah ini ada beras, kita tambahkan juga. Kita klik, harganya 150.000, beratnya 12 gram. Kita coba tambahkan. Oke. Keranjang. Nah, ini produknya sudah bertambah gitu ya. Dan maka dia akan menjumlahkannya secara otomatis. Misalnya ini maksimal 20, dia akan otomatis terjumlah. Tuh. Jika belum bertambah atau belum terjumlah untuk harganya, bisa klik untuk update chartnya ini. Atau jika kita mau hapus juga bisa di sini, sukses update, ini sudah otomatis ke reload juga sih. Itu. Baik, kita coba proses untuk check out-nya. Ini 20 lah. Check out. Nah, di form check out ini pasti diminta untuk data lengkapnya seperti nama lengkapnya, provinsinya di mana, lalu kotanya di mana, pengirimannya menggunakan apa, JNT atau dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga nih diminta untuk alamat lengkapnya, nama jalannya, dan juga ada blok, biasanya di apartemen ada blok berapa, atau di perumahan juga ada blok berapa gitu ya. Dan juga untuk ada postcode atau zip ya, atau kalau di Indonesia tuh apa ya, lupa, pokoknya postcode lah. Terus juga ada nomor handphone yang bisa dimasukkan juga, nomor handphonenya, terus emailnya. Terus kalau misalkan ingin tambahkan catatan juga bisa, misalkan ini kan kita order pisang, pilihkan buah yang terbaik gitu ya, yang tidak busuk dan lain sebagainya gitu. Dan pasti juga di Marosa untuk buah-buahan juga sudah pasti terseleksi sih, jadi aman saja gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah semuanya dilengkapin untuk billing detail saya ini, maka bisa langsung place order gitu. Karena ini hanya demo, jadi saya tidak place order. Ya, baik, mungkin itu saja dari penjelasan demo ya, dari aplikasi Marosa. Saya kembalikan lagi ke Mas Chandra. Ya, terima kasih Rafael. Sekian dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Terima kasih.